Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka sendiri padahal tidak ada mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri saja, maka kesaksian seorangnya ialah 4 kali kesaksian di atas nama Allah bahwa sungguh-sungguh dia berkata benar. Quran Surat An-Nur ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pernikahan atau rumah tangga tentunya kita berharap adalah sakinah, mawaddah warahmah. Namun apa jadinya jika pernikahan atau rumah tangga kita tidak sakinah, tidak mawaddah, bahkan tidak warahmah. Dan itu dialami oleh Ibu Fira yang saat ini ada bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu Fira. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fira sudah hadir di studio dan akan berbagi kisah dengan kita semua ya. Ibu Fira masih kuat? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, saya dari tadi saya lihat Ibu Fira udah mulai menangis. Iya. Enggak apa-apa, nanti kita coba cerita ya. Terima kasih. Dan pemirsa, selain Ibu Fira juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat? Sehat alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan mudah-mudahan nanti kita mendengar kisah dari Ibu Fira. Pak Ustadz bisa memberikan nasihat untuk Ibu Fira untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Baik, langsung saja pemirsa, Ibu Fira merasa bahwa kehidupan rumah tangga Ibu Fira tidak harmonis, jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Boleh diceritakan kenapa bisa merasa seperti itu? Semenjak suami saya kenal dengan adik tetangga saya, seorang janda. Memang saya kenal sama janda itu. Dia sering didatangi banyak lelaki yang beda-beda tiap hari. Itu kan bukan urusan saya nggak ngurusin. Tapi setelah saya tahu suami saya juga punya hubungan dengan dia, rumah tangga saya jadi berantakan. Ibu Fira bisa menyimpulkan suami Ibu Fira ada hubungan sama tetangganya Ibu Fira itu. Saya pernah mergokin suami saya, dia selingkuh sama perempuan ini. Iya. Dan setelah saya tanyakan pada suami saya, dia selalu marah-marah. Dan perlakuannya itu semakin hari semakin nggak wajar. Nggak wajar itu maksudnya? Iya, dia sering marah-marah, sering juga nggak Mukul. pulang, mukul juga, iya. Terus nggak pulang juga, pokoknya kasar lah semenjak itu. Iya mas. Jadi intinya Ibu Fira sudah menangkap basah hubungan mereka berdua. Iya sudah. Sejak boleh tahu, sudah sejauh apa mereka berhubungan? Ya sudah jauh mas, bahkan suami saya berniat mau nikahin perempuan ini. Mau menikahi perempuan ini. Saya tanya satu hal lagi, apakah sudah selama mereka berhubungan ini walaupun di luar nikah ya, sudah melebihi dari hubungan suami istri? Ibu menangkap bahasanya seperti itu atau baru cuma pacaran saja? Saya sih nggak menangkap bahasa seperti itu, cuma pacaran pernah saya lihat mereka berduaan gitu. Pernah saya pergokin dan saya tegur, suami saya malah marahin saya, malah dia mau mukul saya kan. Tapi akhirnya saya pulang ke rumah. Ya setelah itu suami saya nggak pulang itu sampai besok baru pulang. Setelah saya tanyain, dia malah semakin Menjadi marahnya dan mukulin saya. Pacar. Iya Pak. Sampai juga. Pulang juga kita ya. Iya. Bentar ya. Iya. Iya. Ya, Mas. Ayo. Mas Fajar. Ngapain kamu di rumah perempuan ini, Mas? Lo ngapain ribut-ribut di sini? Oh, jadi benar kata orang-orang. Mas ada hubungan dengan perempuan nggak kali ini? Heh, lu ngapain tiap-tiap di rumah gue? Kampungan banget sih lu. Lu udah ketahuan salah, lu masih berani-beraninya lu
itu? Apaan sih lu yang ngapain? Lu yang ngapain sih? Lu yang ngapain? Berani-beraninya ganggu orang lu ya? Hah? Mas! Kalau lo mau ribut di sini, mendingan lo pulang aja ke rumah. Mas Fajar tega, Mas. Mas Fajar nampar aku demi wanita murah seperti ini, Mas. Gua tinggal sama dia. Gua mau nikah sama dia. Mendingan kau sendiri. Mas Fajar lebih milih gue. Mendingan sekarang lo pulang ke rumah gue. Gue gak bakal kemana-mana. Gue akan pulang dengan Mas Fajar. Mas, ayo kita pulang, Mas. Mas. Mas Fajar. Mas Fajar, buka pintu, Mas. Mas Fajar. Mas. Buka pintu, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Mas Fajar, ayo kita pulang. Oke, ini Pak Ustadz seringkali terjadi nih ketika istrinya memergoki suaminya berselingkuh, diingatkan tapi si sang suami ini justru malah lebih marah. Ya, saya juga berhati dengan Mas Farid ya. Saya kira juga ini mungkin banyak di masyarakat terjadi seperti ini. Ya. Kalau saya tangkap dari Ibu Vira, pertama sebenarnya Ibu Vira ini masih ada rasa sayang. Yang kedua, ada kata-kata menarik yang perlu digarisbawahi. Dan ini sering di masyarakat kita, yaitu kata-kata selingkuh. Kata selingkuh itu kalau dalam bahasa fikihnya, bahasa syariatnya adalah qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain berbuat zina. Nah, ini hukumannya sangat berat. Tapi alhamdulillah Mas Farid sudah mengklarifikasi sampai sejauh mana ini. Ternyata tidak diketahui, hanya sampai cuma berduaan. Nah, ini kata-kata bagus. Karena apa? Kalau kita seseorang sudah menuduh untuk berbuat zina kepada orang lain, itu hukumannya berat di dalam Al-Quran. Walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh pasangannya. Ini suami misalnya menuduh istrinya, atau sebaliknya istri menuduh suaminya berbuat zina. Walam yakun lahum syuhada, tapi nggak bisa mendatangkan saksi. Illa anfusum, kecuali dirinya sendiri. Gitu kan? Dia sendiri yang menuduh. Maka saksinya itu harus dia bersumpah 4 kali. Dia harus bersumpah 4 kali bahwasanya dia termasuk orang yang benar menyaksikan perbuatan zina itu. Lah, sampai kemudian tambahnya lagi kelimanya, jadi sumpahnya 5 kali. Yang kelimanya ini disebut mubahalah. Mubahalah itu kalau omongan saya ini tidak benar, bahwasanya suami saya itu tidak mengakui perbuatan zinanya misalnya begitu, maka laknat Allah kepadaku. Nah, jangan sampai ini terjadi. Bahkan di ayat yang lain, orang yang tidak bisa membuktikan tuduhan zina kepada orang lain, maka dia itu tidak boleh menjadi saksi apapun sampai dia meninggal. Jadi kalau saksi perdagangan, saksi anaknya menikah, nggak boleh menyaksikan. Jadi saksi nggak boleh. Ini berat, tapi alhamdulillah masih diklarifikasi. Enggak, saya cuma melihat. Pelajaran kita, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sering kita menuduhkan sesuatu yang hanya karena kabar. Kita cuma mendengar orang, karena dipanas-panasin orang, atau hanya, mohon maaf, cuma melihat bersama. Gitu aja kan. Padahal syaratnya orang kalau benar-benar melihat zina itu, mohon maaf, kalau dalam fikihnya itu benar-benar melihat perbuatan zinanya. Sampai-sampai ulama mengatakan begini, kalau ada misalnya orang laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, gitu kan, melakukan hubungan tapi di dalam sarung, gitu misalnya, nggak ketahuan, ini nggak bisa dituduh. Nah, harus benar-benar tahu. Nah, itu saking beratnya. Makanya alhamdulillah Ibu Vira masih dilindungi oleh Allah. Walaupun yang kedua Mas Farid, ini adalah persoalan kekerasan seorang suami. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
mungkin kita yang sudah pada punya pasangan, ayolah belajar yang baik. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bicaralah dengan baik. Kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Contohlah Rasulullah SAW. Memang betul setiap orang pasti punya masalah, punya keinginan. Sang suami punya keinginan, istri juga punya keinginan. Suami punya hak, istri juga punya hak. Haknya istri itu dihormatin, dimuliakan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, nggak boleh dengan cara kekerasan.